Cerita ini berawal di bulan Juni 1950, tepatnya 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan ada sebuah kampung kecil yang hidup normal. Di sana mereka tampak tenang menjalani kesehariannya. Tak lama kemudian, tentara sekutu menyerang kampung tersebut dan membasmi penduduk di sana untuk menguasai Korea Selatan. Dan yang tersisa hanya anak kecil yang begitu polos yang tidak berdosa. Ia hanya bisa menangis dari ketakutannya. Masih berada di tahun yang sama, semua negara prihatin atas kejadian hal itu dan termasuk negara Turki. Kita diperlihatkan salah satu tentara Turki yang bernama Sersan Sulaiman. Di saat itu, Sulaiman dipanggil oleh atasannya dan diberi misi penting bergabung dalam pasukan PBB yang akan dikirim ke Korea Selatan. Sulaiman pun menerima tugas tersebut walau agak berat hatinya karena harus meninggalkan kedua orang tuanya dan kekasihnya. Di malam hari, Sulaiman langsung bertemu kekasihnya yang bernama Nuran untuk berpamitan. Nuran pun sangat sedih dan khawatir, takut terjadi yang tidak diinginkan. Akan tetapi, Sulaiman meyakinkan kalau ia pergi tidak akan berlama-lama dan sekaligus ia berjanji jika ada waktu akan memberi kabar lewat surat dan akan menikahi Nuran. Akhirnya, pelukan hangat pun terjadi sebagai awal perpisahan mereka. Di keesokan harinya, sang ayah Sulaiman pun menerima surat telegram dari anaknya bahwa anaknya akan pergi ke Korea. Tentu saja saat itu sang ayah sedikit kecewa dan khawatir atas tugas anaknya tersebut. Nimet merasa sedikit tidak tenang dan hanya bisa berdoa semoga Sulaiman pulang dengan baik-baik saja. Perlu kalian tahu, Nimet adalah calon istri dari Sulaiman yang telah dipilih langsung oleh kedua orang tuanya. 1 bulan dari perjalanannya, Sulaiman dan rekan timnya telah sampai di Korea Selatan, disambut dengan sangat baik oleh penduduk setempat. Selang beberapa hari, Sulaiman dan rekannya pun menuju perbatasan untuk bergabung dengan tentara Amerika yang sudah berada di sana. Di sepanjang perjalanannya, mereka melihat bahwa betapa mengerikan negara tersebut. Tidak lama dari itu, Sulaiman dan rekannya sampailah di perbatasan camp Amerika Serikat. Tak lama dari itu, camp Amerika Serikat pun diserang oleh pihak sekutu. Nuran, sang kekasih Sulaiman, mendapatkan kabar bahwa perang tersebut telah usai sebelum tentara Turki itu tiba di Korea. Namun, Nuran sempat berpikir Sulaiman dan rekannya akan segera kembali ke Turki dan akan menikahi Nuran sebagai janji Sulaiman. Di sisi lain, Sulaiman dan rekannya sedang menuju ke unit pasukan komando untuk melaporkan hal yang terjadi saat itu. Di saat perjalanannya menuju unit komando, Sulaiman dan rekannya dijegal oleh 2 orang tentara sekutu, dan 2 orang tentara sekutu itu melepas tembakan RPG ke arah mobil Sulaiman hingga meledak. Namun di saat kejadian itu, rekan Sulaiman yang bernama Ali bisa mengatasi hal itu dengan baik dan mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki melalui hutan. Di saat perjalanannya, mereka menemukan gadis kecil yatim piatu yang tak lain dari korban peperangan, dan Sulaiman pun memutuskan untuk membawa gadis kecil itu. Perlu kalian tahu, disinilah awal bertemunya Sulaiman dengan Ayla. Sesampainya di unit pasukan komando, Sulaiman dan rekannya berdebat untuk memberi nama gadis kecil itu, dan Sulaiman pun memutuskan untuk memberi nama Ayla. Setelah itu, Sulaiman dan rekannya pergi kembali ke perbatasan, dan di saat perjalanannya, salah satu mobil mereka mogok hingga sang mayor pun memanggil Sulaiman untuk mengecek kerusakan mobil itu. Selang beberapa menit, sang mayor dan beberapa tentara memutuskan untuk berlanjut perjalanannya menuju perbatasan. Di sisi lain, Sulaiman dan rekannya dikejutkan oleh serangan musuh hingga baku tembak pun terjadi. Di saat itu, Sulaiman berfokus untuk menjaga Ayla dari serangan musuh. Sang mayor dan rekannya memutuskan untuk kembali karena mendengar suara ledakan di sana dan akhirnya berhasil memenangkan peperangan itu. Sang mayor pun mendapatkan surat perintah dari komandan Korea Selatan untuk menyerahkan Ayla dari tangan Sulaiman karena peperangan saat itu semakin memanas dan akan membahayakan bagi keselamatan Ayla. Saat kejadian perang itu, tentara Turki mendapatkan medali dari Korea Selatan karena telah mengusir para sekutu di perbatasan. Keesokan harinya, Sulaiman memberi kabar lewat surat telegram kepada keluarga dan Nuran bahwa ia sedang merawat gadis kecil sekaligus mendapatkan medali dari Korea Selatan dan semuanya baik-baik saja. Musim dingin telah tiba, tepatnya bulan Januari 1951. Sementara itu, sang mayor memberikan hadiah untuk Ayla. Tentu Sulaiman dan Ayla pun sangat senang karena hal itu. Di saat itu, Sulaiman pun memperkenalkan dirinya kepada Ayla karena sang sersan belum pernah memperkenalkan dirinya. Tetapi sangat disayangkan, Ayla belum bisa berbicara karena masih ada rasa trauma di saat orang tuanya menjadi korban peperangan. Musim dingin pun telah berakhir, tepatnya di bulan Maret 1951. Di saat itu, tentara Turki sedang melakukan apel baris berbaris. Dikejutkan oleh Ayla
Ayla. Ternyata Ayla sudah mulai bisa berbicara dan sedikit memahami bahasa Turki, dan Ayla pun mengikuti arahan dari sang mayor. Sulaiman dan rekannya pun terkejut dan terharu atas hal itu. Setelah itu, Ayla mulai belajar bahasa Turki dengan baik, dan ia pun menganggap Sulaiman adalah ayah kandungnya sendiri. Papa. Cerita beralih di bulan April 1951. Sulaiman dan rekannya mendapatkan cuti bersama untuk pergi ke Tokyo, dan Sulaiman pun membawa Ayla liburan ke sana. Singkat cerita, mereka pun tiba di Tokyo. Di sana mereka sangat menikmati liburan, terutama Ayla. Sadik dari rekan Sulaiman mendapatkan surat telegram dari seseorang penduduk Korea dengan berisi surat alamat lengkap rumah orang tua Ayla. Sulaiman pun memutuskan untuk pergi ke tempat alamat tersebut tanpa sepengetahuan rekan lainnya, dan ternyata itu hanya jebakan yang dibuat oleh tentara sekutu untuk memancing Sulaiman. Di saat Sulaiman hampir dibunuh, di sisi lain Ali dan rekannya menyusul Sulaiman ke tempat alamat tersebut, dan Sulaiman pun terselamatkan dari ancamannya. Di saat perdebatannya berlangsung, Sulaiman dan rekannya akan pergi ke suatu tempat acara. Ali ditugaskan untuk menjaga di perbatasan. Sulaiman dan rekannya berjanji kepada Ali akan memberikan tanda tangan artis tersebut. Di sisi lain, Ali yang sedang bertugas di perbatasan sedang menatap manis sebuah foto artis, dan sangat disayangkan Ali terkena tembakan jitu tepat di dadanya hingga tewas. Sulaiman pun terasa sangat sedih melihat hal ini. Beralih di bulan Juli 1951. Tepatnya, Sulaiman sudah 1 tahun di sana. Ia dan rekan timnya diperintahkan untuk kembali ke Turki dan diganti dengan tentara Turki yang baru secara bertahap. Sulaiman pun memutuskan untuk tetap di Korea karena masih mengkhawatirkan Ayla. Di sisi lain, keluarga Sulaiman sangat marah dan kesal karena Sulaiman memutuskan untuk lebih lama tinggal di sana. Selang beberapa jam, sang kolonel mengundang seorang wanita yang tak lain itu pengurus sekolah Ankara dan berencana untuk meninggalkan Ayla di sana. Keesokan harinya, Sulaiman mengantarkan Ayla ke tempat sekolahnya. Hal itu membuat Sulaiman merasa terpukul. Setelah Sulaiman ingin pergi meninggalkan sekolah tersebut, ternyata Ayla mengikuti dan memutuskan untuk kembali membawa Ayla ke Turki. Sulaiman pun tidak mau pergi ke Turki tanpa Ayla. Ia memasukkan Ayla ke dalam koper, dibalah di tempat pemeriksaan, dengan alasan di dalam koper tersebut adalah hadiah dari Tokyo untuk keluarganya. Salah satu tentara mencurigai hal itu. Ia langsung dipaksa untuk membuka koper tersebut, dan rencana mereka pun gagal untuk membawa Ayla ke Turki. Setelah itu terjadi, satu rekan Sulaiman meyakinkan tentang hal itu. Sulaiman terpaksa pergi tanpa Ayla, dan Sulaiman pun berjanji kepada Ayla ia akan kembali untuknya. Dan akhirnya Sulaiman berada di Turki. Mendengar kabar dari seorang rekannya bahwa Nuran telah menikah dengan lelaki lain, Sulaiman pun merasa sangat kecewa karena hal itu. Sulaiman pun memutuskan untuk bertemu Nuran dan meyakinkan kabar buruknya itu. Dan akhirnya Sulaiman pun memutuskan untuk menikahi Nimet, gadis yang telah ditentukan oleh keluarganya. Di suatu hari, Sulaiman dan Nimet membicarakan tentang Ayla, dan Nimet pun berjanji akan menemukan Ayla bersamanya. Film beralih ke 17 Agustus 1999, tepatnya 47 tahun kemudian. Sulaiman hanya bisa memandang sebuah foto dan kenangan bersama Ayla. Janji seumur hidupnya, ia akan menemukan Ayla sebelum Sulaiman meninggal. Pencarian mereka berlanjut, tidak hanya Turki, tapi seluruh dunia pun ikut membantu mencari keberadaan Ayla. Cerita beralih di bulan Juni 2002. Karena memperingati 60 tahun terjadinya, seorang wartawan Korea berkomunikasi dengan Nimet melalui teleponnya. Ia akan membantu mencari keberadaan Ayla. Saat mendengar kabar itu, Sulaiman pun ikut bangga. Selang beberapa hari, Sulaiman dan Nimet pergi menemui wartawan itu. Singkat cerita, seorang asisten wartawan itu menemukan keberadaan Ayla, dan kedua wartawan itu pun langsung menemui tempat tinggal Ayla. Singkat cerita beralih ke bulan April tahun 2010. Di pagi yang cerah, tepatnya di Ankara, tempat sekolah Ayla di waktu itu. Kedua wartawan mempertemukan mereka hingga akhirnya mereka saling bertemu kembali sesuai janji Sulaiman. Film ini berdasarkan kisah nyata 60 tahun pencarian anak angkatnya. Thanks for watching guys, see you next video. Bella tuh.